pagi pemirsa Hidup Sehat, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pemirsa, hari ini bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Tentu saja perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan hidangan khas yang penuh makna. Namun bukan hanya sebuah simbol, sejumlah makanan Imlek juga memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Berikut 5 makanan khas Imlek yang sehat dan bergizi. Pertama, mie. Meskipun mie identik dengan makanan yang kurang baik, namun bagi masyarakat Tionghoa, mie melambangkan panjang umur. Mie memiliki kandungan karbohidrat sebagai sumber energi. Biasanya disajikan dengan ayam, udang, dan sayuran yang menambah protein serta serat. Makanan khas selanjutnya ialah pangsit. Pangsit umumnya berisi daging dan sayuran yang menjadi sumber protein baik untuk membantu pembentukan dan perbaikan sel tubuh. Ketiga, lumpia. Lumpia umumnya berisi daging, udang, dan aneka sayur, mengandung karbohidrat, protein, dan serat. Dapat menjadi menu bergizi jika dikonsumsi secara bijak. Keempat, jeruk mandarin. Buah ini sudah wajib ada dalam perayaan Imlek. Jeruk mandarin kaya akan vitamin C dan antioksidan, baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Warna kemasannya melambangkan kemakmuran. Makanan khas Imlek terakhir ialah ikan. Sajian ikan pada perayaan Imlek sering disajikan utuh, karena merupakan simbolis kelimpahan yang tidak terputus. Ikan mengandung omega 3 dan vitamin D yang baik untuk jantung dan otak, juga melambangkan kelimpahan dan rezeki. Pemirsa, seringkali kita terlena dengan kelezatan makanan dan minuman kekinian, tanpa menyadari bahwa di balik cita rasa yang menggugah selera, tersimpan ancaman tersembunyi yang membahayakan nyawa. Gula, garam, dan lemak kini bisa menjadi musuh dalam selimut bagi kesehatan. Manakah yang lebih berbahaya? Gula, garam, atau lemak? Berikut informasinya. Gula kerap identik dengan makanan dan minuman yang rasanya manis saja. Padahal hampir sebagian besar makanan mengandung gula di dalamnya. Tidak semua jenis gula berbahaya. Gula yang berbahaya ialah gula halus dan gula tambahan yang ada di camilan manis atau minuman kaleng. Beberapa bahaya gula bagi kesehatan ialah resiko diabetes, resiko obesitas, dan resiko penyakit multiorgan seperti gagal ginjal dan serangan jantung. Garam dibutuhkan untuk mengatur cairan tubuh dan menjaga keseimbangan elektrolit. Akan tetapi, konsumsi garam berlebihan tentu juga tidak baik bagi kesehatan. Adapun bahaya garam bagi kesehatan ialah resiko tekanan darah tinggi dan penyakit ginjal. Lemak memiliki peranan krusial bagi tubuh, di antaranya sebagai sumber energi, membantu penyerapan vitamin, dan melindungi organ vital. Konsumsi lemak, terutama lemak jenuh dan lemak trans secara berlebihan, berdampak buruk bagi kesehatan, karena meningkatkan kadar kolesterol jahat, menyebabkan obesitas, dan menyumbat pembuluh darah. Hal ini memicu resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung koroner, stroke, diabetes tipe 2, serta peradangan. Perayaan Tahun Baru Cina menjadi salah satu momen yang paling dinanti oleh masyarakat keturunan Tionghoa di berbagai belahan dunia. Terdapat beragam tradisi dijalankan sebagai bentuk rasa syukur dan harapan akan keberuntungan di tahun yang baru. Salah satu menu wajib yang hampir selalu hadir ialah olahan ikan bandeng. Tak hanya itu, di Indonesia ikan bandeng kerap menjadi pilihan utama. Ikan bandeng memiliki banyak duri, sehingga sering diolah menjadi bandeng presto agar durinya melunak dan lebih mudah dikonsumsi.
Meskipun memiliki banyak duri, ikan bandeng juga mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan loh pemirsa. Seperti apa manfaat dahsyat ikan bandeng untuk kesehatan? Simak informasinya bersama Dr. Meggy Natania, spesialis gizi klinik yang sudah hadir di studio Hidup Sehat pagi ini. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya tentunya di pagi hari ini dapat kembali lagi menemani Anda dengan sejumlah informasi seputar kesehatan. Kali ini bersama saya Rehana Mezia. Nah pemirsa, kami juga harus mengucapkan nih selamat Tahun Baru Imlek 2026 dan tentunya juga tidak terlepas dari perayaan Tahun Baru Imlek yang juga ini erat sekali dengan adanya menu-menu yang disajikan nih pemirsa. Salah satu menu favorit yang ada di masyarakat adalah ikan bandeng. Nah ikan bandeng ini pemirsa walaupun memiliki banyak sekali duri, tapi juga di sisi lain manfaatnya bagi kesehatan amat sangat banyak. Nah rasanya juga tentunya ini enak nih. Nah kita akan membahas mengenai seputar ikan bandeng pemirsa, mitos ataupun faktanya seperti apa. Bersama dengan narasumber yang luar biasa sekali. Sudah bersama dengan kami dokter yang sangat cantik di pagi hari ini. Dr. Meggy Natania, dokter spesialis ahli gizi klinik. Selamat pagi nih dokter. Pagi, ketemu lagi Mbak Rea. Betul. Si Pacai. Kongsi Macai, semangat dan sehat selalu ya dok. Iya. Nah ini juga kita perlu ingatkan nih dok kepada pemirsa karena kita juga membuka konsultasi online secara gratis. Caranya cukup mudah pemirsa, langsung saja untuk mengetik pertanyaan Anda di kolom Instagram kami @hidupsehat.tv1. Nanti Dr. Meggy akan bantu untuk menjawab di segmen terakhir. Nah tapi sebelum itu nih dok, kita harus membahas dulu mengenai ikan bandeng. Sudah ada di depan kita nih ikan bandeng. Boleh, ayo. Kemudian juga banyak banget mitos ataupun faktanya nih dok. Nah ini mitos atau fakta, kalau kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi pada ikan bandeng, ini dapat menurunkan kolesterol jahat, kemudian juga menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Ini mitos fakta dok? Fakta. Fakta. Benar. Jadi memang si ikan ini kan banyak omega 3 tuh. Ya. Omega 3 ini kalau ibaratnya kita ngomong kesehatan jantung, pembuluh darah kita tuh kayak pipa kan. Ya si omega 3 ini bisa bantu tuh supaya si lemak jahat kayak kolesterol, trigliserida itu nggak banyak menumpuk di dinding pembuluh darahnya. Oke. Kemudian si omega 3 ini dia bikin pembuluh darahnya lebih fleksibel. Ya, jadi tekanan darahnya bisa lebih terkontrol, jantungnya nggak terlalu banyak effort, akhirnya bisa menurunkan resiko penyakit jantung gitu. Oke, berarti ini fakta ya dok ya, bisa menurunkan penyakit jantung koroner juga. Nah tapi untuk pengolahannya sendiri sebetulnya yang baik ini seperti apa sih dok? Udah pasti sebenarnya nggak digoreng sih. Ah nggak digoreng gitu. ya? Selain tinggi kalori juga kan, nyerap minyak, kemudian omega 3-nya rusak. Oke. Jadi sayang banget tuh sebenarnya kalau udah beli ikan bandeng atau misalkan ikan-ikan lain yang banyak omega 3 kayak salmon ya udah mahal-mahal terus digoreng. Betul. Sebenarnya omega 3-nya rusak. Oke. Jadi paling bagus sih kayak kayak gini aja nih, mau Gini ya? dipindang, di sop, dikukus gitu. Artinya yang penting jangan digoreng gitu ya dok ya? Jangan suhu yang terlalu tinggi. Nah ini juga kalau misalkan dilihat, aduh saya jadi lapar juga. Ini kayaknya udah enak banget sebagai menu untuk Tahun Baru Imlek 2026 ya dok ya. Nah ini juga selain omega 3 nih dok, ada kandungan-kandungan apa lagi sih yang ada di dalam ikan bandeng ini? Oke, si ikan bandeng ini tinggi protein ya, terus lemaknya juga lemak baik ya, jadi nggak usah takut sih sebenarnya ya, asal kita makannya nggak terlalu banyak juga. Jadi bagus nih buat yang diet, buat yang diabetes ya. Buat asam urat juga sebenarnya masih cukup aman. Karena kandungan purin, kandungan zat yang bikin asam uratnya tinggi itu masih kategorinya sedang. Gitu. Terus kalau untuk kesehatan tulang juga sebenarnya bagus nih, Mbak Rey. Proteinnya banyak, fosfor ya, vitamin D. Dan kalau diolahnya di presto, terus kita makan tulangnya, kita dapat kalsium sebenarnya. Oh, jadi udah all in gitu ya? Udah all in, tapi memang mesti makan durinya ya, kalau nggak di presto nggak bisa. Betul, karena tadi mengandung banyak duri ya. Bener. Nah ini juga kira-kira nih dok, berapa kali kita harus mengkonsumsi dalam seminggu ikan bandeng ini? Tapi jangan dulu dijawab nih, karena pemirsa Hidup Sehat akan kembali menemani Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Kembali bersama kami pemirsa di Hidup Sehat, masih bersama dengan Dr. Meggy di sini nih untuk membahas mengenai seputar ikan bandeng. Ini kita ada mitos atau fakta lainnya nih dok. Ikan bandeng ini sangat baik untuk kesehatan gigi dan tulang. Ini seperti apa? Fakta atau mitos? Fakta, sesuai yang tadi tuh Mbak Re. Jadi banyak proteinnya, fosfornya juga tinggi, ada vitamin D-nya juga. Kalau tambah makan durinya tambah kalsium. Nah, itu dia. Artinya ini fakta ya dok ya, bagus banget untuk
kalau misalkan anak-anak yang pertumbuhan juga bagus juga ya dok ya? Boleh, tapi memang kalau kita ngomong kesehatan tulang nih, secara general tetap perlu stimulasinya tuh, harus ada aktivitas fisik juga. Oke. Jadi nggak bisa cuman bahan bakarnya doang, tanpa stimulasi nggak bisa. Nah ini ngomong-ngomong nih, ini kan kita sedang merayakan Imlek ya dok Ya. ya. Nah dokter juga mungkin merayakan. Nah Bener. kira-kira dokter sebenarnya di rumah masak ikan bandeng juga nggak sih dok? Sebenarnya sih di rumah saya udah enggak ya. Tapi kalau kita ngomong ikan bandeng nih, sebenarnya kenapa ikan itu, soalnya kalau dalam bahasa Chinese itu artinya kelimpahan. Ikan mirip dengan arti dengan kata yang artinya kelimpahan. Terus banyak duri sebenarnya menggambarkan kalau dalam perjalanan hidup itu banyak lika-likunya gitu. Makanya sengaja dipilih yang banyak duri. Nah, tapi itu juga ya harus digarisbawahi juga nih, kalau misalkan walaupun banyak duri, tapi ini juga manfaatnya banyak banget justru ya Banyak, dok ya, bener, untuk kesehatan. Nah, ini juga kita memiliki mitos ataupun fakta Ya. lainnya nih dok. Ini ikan bandeng ini sangat baik untuk menjaga saraf yang ada di kepala, sehingga ini juga mencegah pikun atau demensia. Ini gimana nih dok? Fakta, tapi memang dengan catatan. Nah, balik lagi sebenarnya ke omega 3 yang tadi. Jadi omega 3 itu punya kandungan yang namanya DHA. DHA ini bagus banget untuk menjaga serabut-serabut saraf tuh di otak juga gitu. Makanya dibilang kan bisa mengurangi resiko pikun ya. Betul. Gitu. Meskipun kalau kita ngomong pikun ya faktor lainnya juga banyak ya, aktivitas fisiknya, ada diabetes gak, ada tekanan darah tinggi atau enggak. Tapi bisa dari omega 3-nya. Oke, berarti ini omega 3-nya ya yang amat sangat baik tadi ya dok ya? Benar, omega 3 ini memang luar biasa banget nih, bisa kolesterol, saraf gitu. Tulang gigi Bisa, juga. Ini benar. berapa banyak sih sebetulnya kalau ingin kita konsumsi dalam 1 minggu? Dalam 1 minggu biasanya rekomendasi untuk kesehatan jantung itu minimal 2 kali sehari. Ya, tapi 2 kali kalau sehari? mau lebih juga sebenarnya it's okay ya. Porsi standarnya sih biasanya satu orang 100 sampai sekitar 150 gram itu oke. Oke, ini ada mitos atau fakta lainnya nih dok. Ini kan dalam ikan bandeng ini ada kandungan vitamin A. Ya. Nah ini juga baik sekali untuk menjaga fungsi mata dan juga mencegah resiko dari rabun. Nah, mitos atau fakta nih dok? Fakta ya. Jadi kalau kita ngomong vitamin A, memang dia itu bagus untuk kesehatan retina mata. Ya, yang untuk melihat tuh kalau lagi senja. Makanya kalau yang vitamin A-nya kurang bisa rabun senja tuh, kayak ayam. Iya. Nah, tapi kalau kita ngomong vitamin A pada ikan bandeng, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan sumber makanan lain, dia tuh nggak terlalu tinggi, Bare. Kalau vitamin A-nya ya. Vitamin A-nya. Benar, lebih tinggi seperti di hati ayam atau sayur-sayuran yang berwarna orange ya, kayak wortel. Itu lebih tinggi sebenarnya. Oke, artinya ini omega 3-nya sebenarnya yang paling bagus ya, walaupun mungkin tadi ada vitamin A-nya juga untuk Benar, mata. paling bagus tetap kita kombinasi ini dengan sayur ya. Jadi jangan makanin ikan bandengnya doang ya. Betul sekali, Meskipun harus katanya sehat. kombinasikan. Benar. Nah ini pas banget nih dok, kita juga memiliki makanan-makanan lain yang biasa juga ini menjadi kuliner-kuliner khas yang ada di Tahun Baru Imlek. Nih kita akan saksikan bersama-sama untuk Anda pemirsa. Medan memiliki ragam khas makanan Imlek seperti mie panjang umur yang wajib ada untuk simbol panjang rezeki dan umur. Ketiga, Semarang. Warga Tionghoa di Semarang sering menggelar tradisi tuk panjang, yaitu makan bersama di kawasan pecinan. Selain itu, kuliner wilayah ini terkenal dengan produksi kue keranjang atau dodol Cina legendaris. Kue keranjang tentu saja menjadi menu khas wajib ada pada saat perayaan Imlek.
kembali bersama kami di Hidup Sehat pemirsa. Seperti yang sudah disebutkan di awal, kalau kita juga membuka pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram. Nah, kita juga sudah ada nih beberapa yang masuk ke Instagram kami @hidupsehat.tv1. Ini Dokter Maggie nih pertanyaan-pertanyaannya kita juga akan coba untuk menjawab ya dok ya satu-satu. Nih ada dari Kenny Art Gallery. Apakah aman untuk penderita asam urat? Kemudian juga ada dari Foni nih dok. Apakah bandeng aman untuk penderita diabetes? Ada dari Dani juga nih dok. Khasiat untuk atasi penyakit apa? Baguskah untuk pasien DM? Dimasak, digoreng, atau dibakar memiliki manfaat yang banyak. Kemudian dari Aldo Eka 22. Aman untuk fungsi hati kah dok? Nah seperti apa nih dok? Oke, baik. Ini pertanyaannya kalau saya lihat kan lebih banyak mengenai diabetes gitu ya sama penyakit. Jadi yang tadi kita udah ngobrol-ngobrol Mbak Rey ya, sebenarnya manfaatnya itu bisa di semua penyakit. Karena kan kandungannya sehat nih gitu ya. Jadi prinsip dasarnya itu sebenarnya sama untuk semua penyakit. Nah, tapi kalau kita bicara secara spesifik untuk si asam urat, si ikan bandeng ini termasuk makanan yang purin ya. Purin itu zat yang bikin asam urat itu tinggi. Itu sedang, jadi sebenarnya masih boleh. Ya, jadi bagi penderita asam urat, boleh tuh dilihat ya ada tabel 3 kelompok makanan. Ada yang tinggi purin, ada yang sedang, ada yang rendah. Kuncinya makannya yang di sedang sama rendah. Ya, kalau yang tinggi sesekali aja lah, mungkin seminggu sekali masih oke. Kemudian kalau untuk diabetes bagus banget karena adanya protein dan lemak baik itu akan bikin lonjakan gula darah itu nggak tinggi. Dia naiknya pelan-pelan, jadi kayak bumper untuk nyerap si gula atau karbohidrat. Jadi boleh, bagus banget. Kalau untuk hati juga bagus banget selama dengan catatan bukan gangguan fungsi hati yang parah ya. Kalau yang fungsi hati gangguannya parah itu biasanya kita ada pembatasan lagi kayak pembatasan protein. Gitu. Dan yang perlu digarisbawahi lagi tadi Mbak Rey, sebenarnya karena meskipun zat gizinya bagus, kalau diolahnya salah, ketutupan tuh bisa manfaatnya. Kayak gitu. Artinya ini harus kembali lagi kepada pengolahan ya, tapi overall artinya ini ikan bandeng memang bagus untuk menyembuhkan ataupun mengurangi resiko dari beberapa penyakit. Gitu ya dok ya. Gitu. Nah ini kita juga ada mitos dan fakta lainnya nih dok. Mengkonsumsi ikan bandeng ini dapat membantu untuk menjaga kesehatan ginjal. Mitos atau fakta? Menjaga kesehatan ginjal kalau untuk pencegahan bisa, tapi kalau bagi yang sudah sakit ginjal, apalagi sudah sakit ginjal kronik ya, yang gagal ginjal harus dibatasi asupan proteinnya. Gitu. Sementara ini kan tinggi protein nih, gitu. Tapi kalau untuk pencegahan bagus banget, balik ke konsepnya gizi seimbang. Jadi sayur setengah piring biasanya, proteinnya 1/4 piring, karbohidratnya 1/4 piring. Itu dia. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, kadang-kadang kan aku juga suka mengkonsumsi ikan bandeng ini. Nah, ada beberapa tuh yang bau tanah gitu, dok. Nah, sebetulnya ini ada efek sampingnya nggak sih untuk kesehatan, dok? Sebenarnya kalau dari kan baunya itu nggak ada ini sih, nggak ada maksudnya jadi bikin gizinya lebih nggak bagus atau berbahaya untuk kesehatan, nggak gitu. Yang penting pengolahannya aja. Kalau nggak mau baunya amis gitu ya, biasanya bisa tuh misalkan direbus dulu atau di sop dulu lalu baru diolah itu bisa. Artinya memang harus ada pengolahannya juga ya tadi ya. Bagaimana caranya juga ini mempengaruhi dari rasanya juga ya dok ya dari ikan bandeng tersebut. Nah ini dok kemudian juga gimana sih dok cara untuk pengolahannya yang terbaik nih dok, dan juga harus diiringi dengan makanan-makanan apa? Apakah artinya juga di presto ini baik karena kan tadi kalau dilihat juga ikan bandeng ini tulangnya cukup banyak nih dok. Betul. Kalau di presto, kalau kita mau dapatin kalsium sebenarnya bagus banget. Ya, tapi kalau kita bicara omega 3, sebenarnya presto ini kan kayak digoreng ya. Kalau dilihat kayak gini nih. Jadi cukup oily gitu ya. Nah, si omega 3-nya itu bisa rusak dan kemudian kita dapat ekstra minyak yang berarti kan asupan lemak kita juga naik tuh. Jadi manfaat omega 3-nya bisa aja udah hampir hilang kalau di presto. Ya, kalau kita mau cari untuk kesehatan tulang mungkin di presto sebenarnya masih oke. Ya, tapi kalau untuk kesehatan jantung paling bagus kayak gini aja nih di kuah kuning gitu ya. Tapi memang kalau bisa jangan disanten ya. Kadang kan di kuah itu tapi disantenin juga. Itu jadi akhirnya dapat lemak jenuhnya juga banyak. Ya paling bagus mungkin sop gitu ya. Sop bening gitu artinya ini yang paling bagus adalah di sop, terus kemudian juga jangan digoreng ya dok ya, kalaupun misalkan memang mau tadi di presto juga emang ini bagus juga gitu ya dok ya. Tapi sesekali mungkin kalau presto ya. Sesekali. Nah dokter terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami tentunya di Hidup Sehat, dan juga ini juga banyak sekali ya dok ya manfaat dari ikan bandeng terutama omega 3-nya nih dok untuk kesehatan. Nah pemirsa kita juga ini memiliki video tayangan untuk Anda nih pemirsa, dan ini juga tentunya sekaligus menutup jumpa kita di Hidup Sehat. Saya Rehana Mezia dan juga Dokter Maggie pamit undur diri. Terima kasih. Indonesia Hidup Sehat.
Pemirsa, warna pada buah dan sayur tidak hanya membuat makanan terlihat menarik, tapi faktanya, warna pada sayuran memberi petunjuk mengenai kandungan gizinya. Berikut ragam warna sayuran dan manfaatnya. Pertama ialah warna oranye. Warna oranye bisa kita temui pada wortel, labu, pepaya, dan ubi jalar. Warna oranye pada sayuran atau buah menandakan adanya kandungan beta-karoten yang tinggi. Di dalam tubuh, beta-karoten diubah menjadi vitamin A menggunakan enzim dalam usus dan hati. Pigmen oranye dari makanan lebih aman dibanding konsumsi vitamin A dosis tinggi dari suplemen yang beresiko memberikan efek toksik pada hati. Kedua, warna merah. Warna merah bisa dijumpai pada tomat, semangka, paprika merah, hingga jambu biji merah. Warna merah pada sayuran dan buah tersebut didapatkan dari warna likopen. Likopen bekerja dengan cara menetralkan radikal bebas yang dapat merusak DNA sel. Senyawa ini merupakan salah satu antioksidan yang aktif di jaringan lemak, terutama pada prostat, kulit, dan jantung. Ketiga, warna ungu. Buah dan sayuran seperti blueberry, anggur hitam, kol ungu, terong, dan ubi ungu memiliki kandungan yang kaya antosianin dalam bentuk yang lebih pekat. Semakin gelap warnanya, semakin tinggi konsentrasi antosianinnya. Konsumsi buah ungu dikaitkan dengan peningkatan memori, konsentrasi, dan menurunkan resiko penurunan fungsi otak. Warna selanjutnya ialah kuning. Warna kuning pada sayuran dan buah sering kita jumpai pada jagung, semangka kuning, dan nanas. Warna kuning mengandung santopil, vitamin C, dan bromelain. Bromelain tidak dimiliki oleh kelompok warna lainnya, menjadikan warna kuning unik karena selain perannya pada mata, juga baik untuk sistem pencernaan dan pemulihan otot setelah aktivitas berat. Warna terakhir ialah hijau. Warna hijau ini sering kita jumpai pada sayuran seperti bayam, brokoli, sawi, kangkung, dan kale. Warna hijaunya didapatkan dari klorofil, pigmen utama fotosintesis yang membantu untuk mengubah cahaya menjadi energi. Faktanya, warna hijau ini selalu ada bersama folat, vitamin K, magnesium, dan sulfur. Senyawa ini mengaktifkan gen yang membantu hati memecah zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Karena itu, sayuran hijau sangat identik dengan keseimbangan metabolisme dan daya tahan tubuh yang stabil.